Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Lanes dari Prodi Manajemen P1. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Nah, jadi pajak ini pertambahan nilai atau kewajiban yang harus dibayar saat membeli atau menerima suatu penghasilan. Nah, contoh harga pajak itu kayak gimana sih? Nah, jadi di sini tuh ada harga pajak sama dengan, jadi per 1% itu pajak dari harga awal ke harga akhir gitu. Jadi berapa sih total harga pajak dan harga awal, jadi ditambah dengan harga pajak. Nah, di sini ditotalin harga, terus ditambah dengan harga awal. Plus harga pajak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu soal pajak. Jadi itu kita tulis dulu soalnya. 37 min 2 Ki sama dengan Ki 2 plus 2. Nah, pertama-tama kita cari Ki 2 nya dulu nih. Nah, jadi kan di sini kan ada plus nih, Ki 2 plus 2, yaitu jadi Ki 3 plus, jadi di sini Ki nya dipindahin jadi 2 Ki. Nah, di sini kan, di sini ada 37 min 2 Ki. Nah, jadi itu 37 dikurang 2, yaitu 35. 35 sama dengan Ki. Nah, kita cari di sini yaitu di bawahnya, jadi Ki plus 7. Ya, Ki plus 7. Terus cari juga kan 3 tambah 2 kan hasilnya 5. Nah, tulis juga di sini Ki min, di sini min 5. Di sini juga 35 min. Nah, sama dengan 0. Terus kita juga harus tahu cari P-nya. Nah, di sini P-nya itu 5, 7 min 2, yaitu sama dengan 5 dengan 37. Nah, sama kayak soal yang tadi. 37 min 2 min 0 sama dengan 27. Nah, jadi yang di sini ini keseimbangan pasar sebelum pajak. Apa sih keseimbangan pasarnya sebelum pajak? Yaitu, nah, di sini Ki 5. Nah, di sini Ki 5. Nah, P-nya yaitu 27 yang ini. Nah, yaitu 27. Nah, ini sebelum pajak. Nah, sekarang kita cari yaitu setelah pajaknya. Gimana sih caranya? Jadi gini. Nah, tadi kan rumus ini kan kita tulis dulu P1. Nah, sama dengan di sini P plus 0 dikali 25 P. Nah, dikali terus dibagi, yaitu hasilnya 1,25 P. Nah, sama rumus kedua juga gitu. Rumusnya P1 sama dengan 1,25. Nah, di sini ada Ki 2 terus Ki 2 D2 1 sama dengan, nah, kita turunin nih yang 1,25 nya. 1,25 plus 2,5. Nah, 2,5.
Nah tadi yang D-nya ini kan 37. Kita turunin lagi di sini. 37D plus 20 sama dengan 1,25. Nah yang Q2 nya apa sih? Nah yang Q2 nya ini yang dari sini yang 2,5. Nah kita turun lagi nih yang P1 yang 1,25 nya 1,25 yaitu Q2 plus 2Q sama dengan yaitu ini ditambah 20 terus dibagi, yaitu hasilnya 345 min 345. Nah ini kita turunin 0 kan nggak ada hasil tuh. Nah sini B 1/62 tadi dikali 62 plus, nah di sini hasilnya itu 46. Nah jadi ini keseimbangan setelah pajak. Menjelaskan materi kedua yaitu keseimbangan atau disebut equilibrium atau market clearing. Nah jadi ini adalah keadaan di mana harga pasar berbeda pada tingkat di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Nah jadi tingkat harga ini pada titik keseimbangan disebut harga keseimbangan atau disebut equilibrium price. Nah jadi sedangkan jumlah barang dan jasa yang terjual dibelikan di titik keseimbangan tersebut, yaitu kuantitas keseimbangan atau disebut equilibrium quantity. Nah jadi mekanisme pasar ini jadi market jadi sebuah proses perubahan harga. Nah di sini saya akan menjelaskan soal keseimbangan yang saya sudah tulis. Nah yaitu di sini kita tulis dulu nih soalnya diketahui P sama dengan 81 min Q2 dan P sama dengan 76 plus 3. Nah yang ditanya ini Q1, jadi titik equilibriumnya. Nah jadi di sini yang 81 ini, yang P81 ini kita turunin nih di sini. Nah 81 min Q2 sama dengan 76 plus 3. Nah di sini Q2 nya juga kita turunin, Q2 plus 2Q min 76. Nah 76 ini dari 78 ini dari mana sih? Jadi dari 76 plus 3. Nah kita turun nih, kita tambah 78 kan udah habis nih, jadi sama dengan 0. Nah di sini kita turun lagi 6 akar 2 min 4. Nah di sini kan ini kan nggak bisa nih. Nah kita ini nih yang akar 2 nya nih 2 min 4 yaitu 2, kita turunin 2 nya. Nah rumus selanjutnya yaitu Q sama dengan min 7 plus akar 72 min 4 sama dengan kurung. Nah selanjutnya Q sama dengan min 7 plus akar 72 min 4. Nah di sini 1. Ini buka kurung 1 tutup kurung. Ini buka kurung lagi yaitu min 76 78. Terus sama dengan per 2 1. Selanjutnya ini Q sama dengan min 7 plus akar 361 yaitu per 2. Nah ya per 2, 2 nya dari sini yang tadi yang min 6. Nah sini Q min 7 plus 19 per 2 yaitu sama dengan 6. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu maksimasi. Nah, jadi maksimasi ini kayak ada pengertian metode simplex gitu. Apa sih yang disebut metode simplex? Ini metode simplex ini merupakan teknik pemecah masalah yang bergerak dari suatu solusi ke solusi lain yang lebih baik sampai solusi yang terbaik yang didapatnya. Nah, ada juga maksimasi ini mengubah bentuk dasar. Jadi mengubah bentuk dasar program linear gitu.
ke dalam bentuk persamaan. Jadi bentuk kanoik dengan aturan. Jadi semua fungsi kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non negatif. Jadi semua variabel non negatif ini menambah variabel slack atau mengurangkan variabel surplusnya dari sisi kiri fungsi kendalanya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3 x kuadrat min 24 x plus 1 pada interval min 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3 adalah yaitu fx 3 kuadrat min 6 x min 24. Nah di sini x kuadrat min 2 x min 8. Nah di sini kita turun ini yang tadi kita dikurangin min 2 x min 8 ya. Nah kita kebawain jadi x min 4. Terus x plus 2 nya dari sini x kuadrat yang dari min 24 nya yang ini nih. Nah jadi kita bagi nih jadi min 2,5 min 4. Terus min 2,5 plus 2 kita bagi lagi yang dari min 3 nya x2. Nah sama dengan ini totalnya nih kita jumlahin semuanya jadi min 6,5 sama min 0,5. Nah x ini jadi 4 dan x nya lagi jadi min 2. Terus selanjutnya di sini f nya kita ambil dari min 2 ini nih tadi. Min 2 kita taruh ke bawah. Nah sama dengan min 2 kuadrat 3 min 3 terus min 2 kuadrat dikurang 24 terus min 2 plus 1. Nah di sini f min 2 sama dengan min 8 min 12 ditambah tadi yang di sini 24 kali 2 itu ya ini 48 plus 1 plus 1. Nah di sini f min 2 sama dengan 29. Nah ini hasilnya tinggal jumlahin yang ini min 8 min 12 plus 48 plus 1. Nah, dibagi terus dikali. Oke selanjutnya kita akan melanjutkan contoh soal penawaran. Oke di sini saya akan menjelaskan contoh soal yaitu soal penawaran. Nah di sini soal yang saya udah bikin pada saat harga apel 70.000 per kilogram, jumlah apel yang ditawarkan 200 kg. Pada saat harga apel naik menjadi 80.000 per kilogramnya, yaitu jumlah apel yang ditawarkan 400 kg. Jadi tentukan fungsi penawaran apel. Nah jadi soal yang saya udah bikin ini sama kayak caranya yang lain, yaitu pakai P1 P2 atau Q1 Q2. Nah di sini turunin dulu nih yang 70.000 ini ke P1. Terus yang P2 ini yang 80.000 nya yang harga apelnya naik. Nah yang Q1 ini 200, yang Q2 nya 400. Nah sini P min P1 per P2 min P1. Terus sama caranya Q min Q1 terus Q min Q1. Nah di sini P nya dulu kita turunin 70.000. P min 70 per 80 min 70. Nah ini yang dari P1 P2. Terus sama dengan Q min 200 nya, jangan lupa 400 min 200 nya. Nah di sini P nya ini sama P min 70.000 per 10.000. Nah terus 200 ini dari sini nih 200 P min 70.000 terus sama dengan 10.000 Q min 200.
dikali gitu, ditambah-tambah. Terus 200 P min 14 ribu 200 P min 14 juta terus sama dengan 10.000 Ki min 2 juta. Nah, pokoknya nanti dikali ditambah 200 P min 14 juta plus 2 juta sama dengan 10.000 Ki. Nah ini 14 juta ini dikurangin 2, yaitu jadi 200 P min 12 juta sama dengan 10.000 Ki. Nah, sama 20 P min 12 juta sama dengan Ki per 10.000. Nah, selanjutnya Ki 200 P per 10.000 min 12 juta per 10. Nah, ini ada cara simpelnya nih. Ini ada cara simpelnya, yaitu Ki sama dengan 2P per 100 min kurang 1,200. Nah, ini hasilnya nih, nanti dibagi jadi Ki 1 per 50P.